Oke, halo sahabat peternak milenial di seluruh Indonesia. Jumpa lagi dengan saya Khoiri dari Kandang Uang Official. Kini Kandang Uang memiliki beberapa sistem yang tergabung dalam satu portal, yaitu kandanguang.com. Nah, di situ teman-teman bisa mendapatkan berbagai info terkait dengan artikel peternakan, video tutorial, kemudian toko online, info pelatihan gratis, dan juga info pelatihan yang ada di Kandang Uang. Untuk mendapatkan info lebih detail lagi, teman-teman bisa lakukan login dan klik tutorial peternakan secara gratis. Oke, silahkan dikunjungi di www.kandanguang.com. Ya, oke teman-teman, hari ini kami akan sharing tentang tipe-tipe kandang yang ada di Kandang Uang. Alhamdulillah, di tahun 2022 ini, di tahun ke-10 Kandang Uang, kami memiliki ini ya, kandang baru. Sebelumnya kami ada di Kota Madiun sejak Mei ya, awal Mei kemarin kami pindah di daerah Kabupaten Madiun, tepatnya di Kecamatan Wungu di lereng Gunung Wilis, dengan ini ya, dengan membeli sebidang tanah ya, plus kandang dan juga untuk tempat tinggal kami. Nah, jadi di tempat baru kami ini ada beberapa tipe kandang yang kami gunakan khususnya untuk breeding ya teman-teman ya, untuk menunjang kesuksesan breeding. Biasanya target kami adalah bagaimana indukan ini dalam waktu 2 tahun bisa beranak sebanyak 3 kali. Oke, tipe kandang yang pertama sebelah kanan saya ini adalah tipe kandang koloni ya, koloni besar semi ubaran. Nah, tujuan kandang koloni besar semi ubaran ini adalah untuk proses ini teman-teman, mulai bunting sampai melahirkan. Biasanya juga kandang besar ini kita gunakan juga sebagai kawin, terutama untuk dara-dara ataupun ini ya, calon indukan yang masih baru pertama kali mau melahirkan. Jadi kita gabung di sini semuanya, kemudian kita lepas dengan kita sediakan satu pejantan ini ya, khusus untuk mengawini dara-dara ataupun ini ya, induk-indukan yang setelah proses melahirkan seperti itu. Nah, kandangnya seperti ini. Untuk tingginya sendiri antara lantai ya, kolong kandang dengan lantai kandang kita tidak buat terlalu tinggi, hanya 30 cm, yang tujuannya agar domba lebih ini ya, gampang untuk dia naik turun. Kemudian juga proses pembersihannya juga tidak terlalu susah, karena memang nanti proses pembersihannya kita bisa lakukan seminggu sekali seperti itu. Nah, berarti kalau misalnya kita hitung dari kawin sampai dengan lahir, total ada sekitar ini ya teman-teman, 5 bulanan ya di sini ya. Domba-domba itu akan kawin, bunting, dan kemudian akan beranak. Dengan adanya kandang semuran ini biasanya kami tidak perlu melakukan proses ini ya teman-teman, menolong cempe yang sedang melahirkan. Jadi mereka akan secara otomatis lahir, biasanya milih-milih tempat yang di bawah di tanah. Kemudian nanti setelah pagi hari kita cek, kita langsung pisah, kemudian kita lakukan proses ini ya, karantina ke dalam kandang berikutnya seperti itu. Oke, kemudian lanjut setelah melahirkan maka akan kita masukkan ke dalam ini ya, kandang karantina. Kandang karantina ini khusus untuk menyusui. Berapa lama? Biasanya durasinya sekitar 45 hari teman-teman. Nanti selama 45 hari induk dan juga cempenya akan kita masukkan dalam satu wadah box khusus. Ukurannya adalah 1x1, jadi 1 meter persegi, berisi 1 induk dan juga 1 sampai 2 ekor cempe selama 45 hari. Kemudian setelah dari kandang box baterai ya, kita sebutnya kandang baterai atau individu, selanjutnya setelah 45 hari kita pindahkan ke dalam ini teman-teman, kandang khusus untuk kawin. Nah, jadi belakang saya ini adalah kandang, lagi-lagi bentuknya adalah semi umbaran. Jadi ada kandang panggung dan juga ada kandang umbarannya. Di kandang tersebut berarti cempe usia 45 hari langsung indukan kita kawinkan. Jadi di situ sudah ada satu pejantan. Pejantan kami pakai ini ya, pakai merino untuk pejantannya. Kemudian untuk indukannya biasanya kami menggunakan dombos. Kemudian di situ akan melalui proses kawin ya teman-teman, selama kurang lebih 2 kali siklus birahi, atau biasanya kami bulatkan selama 1,5 bulan atau 45 hari. Nah, kemudian setelah 45 hari kami asumsikan bahwa indukan tadi yang sudah melahirkan tadi sudah positif bunting dan cempenya sudah berusia 90 hari, karena 45 hari di kandang koloni bawah dan 45 hari di kandang semi umbaran kecil khususnya untuk kandang kawin.
Nah, di situ cempe masih menyusui, sedangkan induknya sudah dalam kondisi sudah bunting seperti itu. Selanjutnya setelah 45 hari, otomatis berarti cempe usia 90 hari, maka kita akan pisah. Nah, cempe kita naikkan ke dalam kandang panggung, dia akan kita lakukan karantina, mulai pencukuran, pemberian vitamin, obat cacing dan sebagainya untuk dilakukan proses penggemukan kurang lebih selama 60-90 hari sebelum untuk siap dijual. Kemudian sedangkan untuk induknya kita biasanya kita bisa pisahkan ke dalam kandang semi umbaran lagi untuk dia proses bunting sampai lahir, atau biasanya kita juga campur juga atau kembalikan ke dalam koloni besar. Nah, ini biasanya kita pisahkan yang darah-darah dengan yang sudah laktasi ya, karena biasanya nanti kami juga melakukan proses penjualan juga ketika ada yang pengen yang sudah pernah lahir dan sebagainya, mereka tinggal pilih aja di kandang khusus untuk ini ya, domba-domba yang sudah laktasi atau sudah pernah melahirkan. Biasanya lahir 1-2 kalian seperti itu. Nah, jadi itu tadi teman-teman, setidaknya ada sekitar berapa nih, 4 ya teman-teman ya. Kandang pertama kandang koloni besar untuk kawin sampai melahirkan, kemudian ada kandang baterai atau kandang karantina ya untuk proses menyusui, kemudian ada kandang koloni kecil khususnya untuk semi umbaran, khusus untuk kawin dan juga menyusui di 45 hari kedua. Kemudian yang terakhir adalah kandang panggung ya, kandang panggung koloni kecil. Ini biasanya kita gunakan untuk domba-domba lepas sapeh yang siap untuk digemukan selama kurang lebih 2-3 bulan. Nah, dengan metode seperti ini, alhamdulillah ini ya perkembangan dari cempe, induk dan sebagainya, mereka merasa nyaman dan kita sebagai peternak itu menjadi lebih ini ya, lebih tertata dengan bagus, karena setelah lahir harus ditaruh di mana, kemudian habis itu kemana dan sebagainya, sudah ada pos-pos yang di situ peternak menjadi lebih ini ya, lebih produktif, dan angka kematian cempe kemudian kegagalan induk dalam melahirkan bisa kita tekan seperti itu. Nah, mungkin itu saja teman-teman terkait dengan tipe-tipe kandang yang ada di kandang baru ya, di kandang uang ini. Sebenarnya kita juga masih menggunakan tipe bahannya ya, masih menggunakan bahan yang lama ketika di kandang lama, karena di sana sewa ya teman-teman ya. Saya gunakan slat untuk lantai kandangnya, dan juga galvalum atau baja ringan ya untuk pagar seperti itu. Nah, kemudian ketika pindah ke sini kemarin ya, kita tinggal angkut aja, kemudian kita tata lagi di ini ya, di bawah istilahnya bangunan ini, karena memang dulu ini bekas kandang ayam, kita belinya seperti ini bangunannya, kemudian tinggal di pasang-pasang aja seperti itu. Nah, mungkin itu aja yang bisa kita sharingkan. Semoga bisa menjadi inspirasi buat teman-teman, bisa bermanfaat apa yang kita sharingkan. Dan buat teman-teman yang ingin konsultasi terkait dengan dunia peternakan khususnya kambing domba, bisa WA kami di nomor 081 1350 6012. Oke, sukses buat teman-teman semua.